Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Permainan di Ujung Maut, bagian 4. Malam baru saja beranjak turun. Suasana yang hening sepi, mendadak pecah oleh suara teriakan-teriakan dan jerit ketakutan serta lengking menyayat. Tampak di sebelah barat kota raja kerajaan Salinga, api berkobar terang benderang bagai terjadi pesta. Namun itu bukanlah pesta rakyat, melainkan segerombolan orang yang memanfaatkan keadaan untuk menjarah harta benda rakyat. Suasana malam itu jadi gaduh. Rakyat berlarian keluar menyelamatkan diri masing-masing. Tak ada yang mempedulikan harta benda. Nyawa lebih penting dari segala yang ada. Di antara kepanikan orang-orang jelata, tampak beberapa orang berkuda sambil mengacung-acungkan senjata dan berteriak-teriak. Mereka mengibaskan senjatanya dengan buas pada setiap orang terdekat. Bakar. Bunuh semua. Terdengar teriakan memerintah. Terdengar jelas teriakan seorang berbaju merah dengan seluruh kepala terselubung kain sutra halus duduk di atas punggung kuda. Orang itu memberi perintah untuk membumi hanguskan rumah-rumah penduduk. Sebilah pedang panjang terhunus mengibas-ngibas di udara. Angin kibasannya menderu-deru menggetarkan jantung. Sementara orang-orang berkuda yang mengenakan baju hitam pekat terus beraksi membakar dan membunuh rakyat yang tak berdosa. Bahkan juga merampas harta benda yang berharga, menculik gadis-gadis, dan membunuh orang-orang tua serta anak-anak. Siapa saja yang coba-coba melawan, tewas tanpa dapat berbuat banyak. Sementara itu, tidak jauh dari daerah yang tengah dilanda amukan para perampok, terlihat 3 penunggang kuda tengah berpacu cepat. Mereka tidak lain dari Raden Mandaka, Rangga, dan Gurata. Dari ketiga orang itu, terlihat Rangga lebih dahulu berada jauh di depan. Kuda hitam yang ditungganginya berlari bagai terbang. Kia, kia, kia. Suasana malam itu jadi semakin gaduh. Tampak pendekar Raja Wali Sakti mengamuk di atas punggung Dewa Bayu, menghajar orang-orang berpakaian serba hitam yang tengah berpesta menjarah harta rakyat dan membakar rumah. Kedatangan Rangga membuat mereka jadi panik. Namun belum sempat berbuat lebih banyak, Raden Mandaka datang, disusul Gurata. Kedua orang itu langsung menghunus senjata dan menyerang orang-orang berpakaian serba hitam itu. Jerit dan pekik melengking semakin sering terdengar. Dan kali ini ditingkahi pekik pertarungan dan denting senjata beradu. Setan alas. Geram orang berbaju merah yang menyaksikan anak buahnya banyak yang tewas dalam waktu sebentar saja. Mundur. Orang berbaju serba merah itu bergegas menggebah kudanya, begitu memberi perintah. Mereka yang masih hidup dan sempat melarikan diri, segera menggebah cepat kudanya. Sedangkan yang tidak sempat, harus rela nyawanya melayang. Api masih berkobar, namun suasana sudah agak tenang. Kini hanya terdengar tangisan dan ratapan para penduduk yang keluarganya terbantai, dan rumahnya hangus terbakar. Raden Mandaka melompat turun dari punggung kudanya. Rangga dan Gurata bergegas mengikuti. Mereka mengedarkan pandangan ke sekeliling. Sungguh pemandangan yang sangat menyayat hati. Mayat-mayat bergelimpangan tak tentu arah. Gemeritik api masih terdengar melahap kayu-kayu rumah penduduk. Belum lagi jerit tangis dan ratapan memilukan terdengar dari setiap pelosok. Tak ada seorang pun yang memperhatikan ketiga orang itu. Oh, Dewata yang agung! Rintih Raden Mandaka lirih. Raden Mandaka mendongakkan kepalanya ke atas. Pedih hatinya menyaksikan penderitaan rakyatnya. Baru kali ini disaksikan sendiri, rakyat telah jadi korban permainan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang serakah, tamak, dan selalu mementingkan diri sendiri. Aku bersumpah. Demi Hyang Widi yang menguasai seluruh jagat. Takkan kubiarkan mereka hidup di bumi Salinga. Lantang suara Raden Mandaka. Raden. Rangga menepuk pundak Raden Mandaka. Raden Mandaka menolehkan kepalanya, langsung menatap pendekar Raja Wali Sakti yang berdiri di samping kanannya. Kemudian ditatapnya Gurata yang berada di sebelah pemuda berbaju rompi putih itu. Wajahnya memerah menahan geram. Rahangnya bergemeletup dengan kedua tangan terkepal erat,
membuat otot-ototnya bersembulan, berkilatan tertimpa cahaya api. "Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini, Raden," ajak Rangga. "Aku akan langsung ke istana," kata Raden Mandaka tegas. "Sebaiknya jangan dulu, Raden. Ingat pesan Ki Belabar. Raden harus menyelidiki lebih dahulu sebelum bertindak," Rangga mengingatkan. "Aku mencemaskan Bunda Permaisuri, Kakang." "Gusti Permaisuri dalam keadaan sehat dan aman, Raden," celetuk Gurata. Raden Mandaka menatap dalam-dalam Gurata. "Raden, hamba adalah bekas prajurit pengawal Gusti Permaisuri. Hamba diminta Pendeta Sekagora untuk bergabung dengannya, tapi hamba menolak." Pendeta Sekagora murka, lalu mengirim orang-orangnya membunuh keluarga hamba, menyiksa hamba hingga tidak sadarkan diri. Hamba dibuang ke jurang, tapi untung masih selamat. Hamba tahu, sampai saat ini Pendeta Sekagora tidak mengusik Gusti Permaisuri, kata Gurata menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Gumam Raden Mandaka pelan. "Raden, hamba adalah bekas prajurit penggawal Gusti Permaisuri. Hamba diminta Pendeta Sekagora untuk bergabung dengannya, tapi hamba menolak." Pendeta Sekagora murka, lalu mengirim orang-orangnya membunuh keluarga hamba, menyiksa hamba hingga tidak sadarkan diri. Hamba dibuang ke jurang, tapi untung masih selamat. Hamba tahu, sampai saat ini Pendeta Sekagora tidak mengusik Gusti Permaisuri, kata Gurata menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Gumam Raden Mandaka pelan. Memang tidak semua pengawal dan prajurit dapat dikenalinya. Kalau bukan pengawalnya sendiri, sukar untuk mengenali satu persatu. Apalagi seluruh pengawal ibunya berjumlah 100 orang. Tapi Raden Mandaka tahu, kalau semua pengawal mempunyai ciri khas. "Apa jaminannya agar aku bisa mempercayaimu, Gurata?" Agak dingin nada suara Raden Mandaka. "Tanda ini, Raden." Gurata menyobek lengan bajunya. Maka terlihatlah satu gambar teratai terjepit paruh seekor burung bangau yang sedang terbang. Itu merupakan satu tanda yang tidak bisa hilang seumur hidup, dan sebagai tanda kesetiaan untuk menjadi pengawal pribadi Permaisuri. "Kau benar, Gurata. Tidak ada yang memiliki gambar tanda itu selain para pengawal Bunda Permaisuri," ujar Raden Mandaka baru mempercayai. Raden Mandaka membalikkan tubuhnya, lalu menghampiri kudanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, putra mahkota itu melompat naik ke punggung kudanya. Rangga dan Gurata juga bergegas melompat ke punggung kudanya masing-masing. Tapi kali ini Gurata mengambil kuda para perampok yang kelihatan bagus dan gagah. Mereka kemudian bergegas meninggalkan tempat. Hampir setiap hari terjadi perampokan. Dan hampir setiap ada kejadian, selalu muncul Raden Mandaka, Rangga, dan Gurata. Tidak terhitung lagi, berapa orang perampok yang tewas. Tapi setiap kali muncul, jumlah mereka selalu saja banyak. Bahkan belakangan ini semakin bertambah saja. Raden Mandaka sendiri jadi tidak mengerti. Sepertinya para prajurit mendiamkan saja aksi mereka yang sangat merugikan rakyat jelata. Sementara saat ini sudah hampir 1 harian Raden Mandaka mengawasi kuil semadi tempat ayahnya dikabarkan terbunuh oleh seseorang yang mengaku bernama Natapraja. Pemuda itu mengamati dari ketinggian sebuah bukit yang letaknya tidak jauh dari kuil itu. Hanya Gurata yang menemaninya. Tidak terlihat Rangga di situ. "Kenapa Kakang Rangga lama sekali?" gumam Raden Mandaka seperti bertanya pada dirinya sendiri. "Katanya tadi hanya sebentar saja, Raden," sahut Gurata. "Katanya dia akan pergi kemana tadi?" tanya Raden Mandaka tanpa mengalihkan perhatiannya ke arah kuil di bawah bukit sana. "Tidak tahu, Raden," sahut Gurata. Pada saat itu, di udara terlihat sebuah benda berwarna keperakan tengah melayang-layang menembus mega. Raden Mandaka mendongakkan kepalanya ke atas, demikian juga Gurata. Perhatian mereka tertumpah ke arah benda yang melayang-layang di udara itu. Semakin lama semakin terlihat kalau yang melayang di angkasa itu adalah seekor burung Raja Wali berbulu putih keperakan. Raden Mandaka tersentak kaget begitu dapat melihat jelas. Tampak di punggung burung Raja Wali putih itu duduk seorang berbaju putih.
Rambutnya yang panjang berkibar-kibar tertiup angin. Memang tidak begitu jelas, namun Raden Mandaka dapat mengetahui kalau orang yang duduk di punggung Raja Wali itu mengenakan baju berwarna putih tanpa lengan. Rangga, desis Raden Mandaka tidak yakin. Dan belum juga Raden Mandaka bisa meyakinkan dirinya, burung Raja Wali raksasa itu sudah melambung tinggi ke angkasa, menembus gumpalan awan hitam pekat. Raden Mandaka kembali mengarahkan pandangannya ke kuil di bawah bukit sana. Rupanya prajurit penjaga kuil itu juga melihat burung Raja Wali putih yang melayang-layang di angkasa tadi. Mereka semua mendongak ke atas. Tapi burung yang sempat membuat seluruh perhatian tertumpah padanya itu tidak terlihat lagi, lenyap di balik awan hitam menggumpal pekat. "Kau lihat burung Raja Wali tadi, Gurata?" tanya Raden Mandaka tanpa mengalihkan perhatiannya ke kuil. "Hamba, Raden," sahut Gurata. Siapa sebenarnya Rangga?" gumam Raden Mandaka bertanya pada dirinya sendiri. "Raden. Mungkin Raden Rangga itu utusan Dewata yang hendak menyelamatkan Salinga dari kehancuran," kata Gurata. Raden Mandaka berpaling menatap dalam-dalam Gurata. Memang sungguh tidak pernah terpikirkan sampai ke situ. Meskipun sudah beberapa hari bersama-sama, tapi dia belum mengetahui pendekar Raja Wali Sakti yang sebenarnya. Datang secara tiba-tiba, dan seperti mempunyai suatu karisma yang sangat kuat. Putra mahkota sendiri sampai tidak mengerti, kenapa begitu menurut kepada pemuda yang baru dikenalnya beberapa hari ini. Padahal semua orang selalu mengatakan kalau Raden Mandaka seorang putra mahkota pemberang yang tidak pernah menuruti kata-kata orang yang lebih tua dan berpengalaman. Tapi di depan Rangga, Raden Mandaka bagaikan anak penurut dan sangat patuh terhadap orang tuanya. Bukan. Dia manusia biasa, tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang. Raden Mandaka dan Gurata tersentak kaget. Mereka segera berpaling. Dan lebih terkejut lagi begitu mengetahui siapa yang ada di belakang mereka saat ini. Seorang pemuda berambut panjang mengenakan baju putih tanpa lengan. Pemuda itu duduk bersandar pada sebuah pohon yang cukup rindang, menaungi diri dari sengatan terik matahari. "Rangga," desis Raden Mandaka hampir tidak terdengar suaranya. Bergegas Raden Mandaka dan Gurata menghampiri. "Rangga, apakah kau yang tadi berada di atas punggung burung Raja Wali?" tanya Raden Mandaka langsung. "Aku." Rangga tampak seperti orang bodoh. "Sejak tadi aku di sini," sahutnya. Raden Mandaka menggumam disertai pandangan setengah tidak percaya. "Aku juga melihat tadi. Semua orang pasti terpusat perhatiannya, sehingga tidak ada yang memperhatikanku," kata Rangga lagi. "Kemana saja kau tadi?" tanya Raden Mandaka. "Ke kuil itu," sahut Rangga menunjuk ke arah kuil di bawah bukit ini. "Ke kuil?" Raden Mandaka terkejut hampir tidak percaya. Sejak tadi perhatiannya tidak pernah lepas ke sekitar kuil, dan sama sekali tidak terlihat Rangga ada di sana. Cukup lama juga pendekar Raja Wali Sakti itu menghilang. Dan tahu-tahu sudah berada di tempat ini, tanpa diketahui kapan datangnya. Raden Mandaka jadi teringat ucapan Gurata yang menduga Rangga adalah utusan dewa untuk menyelamatkan kerajaan Salinga dari kehancuran. Namun entah kenapa, Raden Mandaka belum berani menanyakan tentang diri pendekar Raja Wali Sakti itu. Dia hanya diam dengan pandangan tidak percaya kalau pemuda berbaju rompi putih itu adalah manusia biasa. Sedangkan Rangga sendiri kelihatan tenang-tenang saja, dan malah memejamkan teris. Lewat tengah malam Rangga baru terjaga dari tidurnya yang nyenyak. Udara malam ini terasa begitu dingin, tapi langit terlihat cerah. Bintang-bintang pun gemerlapan melingkari rembulan yang bersinar penuh, menambah semaraknya alam raya ini. Rangga menggerak-gerakkan tubuhnya, melemaskan otot-ototnya yang terasa kaku setelah cukup lama tertidur. Rangga tersentak begitu menyadari kalau hanya sendirian di tempat sunyi ini. Bergegas pemuda berbaju rompi putih itu bangkit berdiri. Sebentar diedarkan pandangannya ke sekeliling, tapi tidak terlihat Raden Mandaka maupun Gurata. Pendekar Raja Wali Sakti itu langsung mengarahkan pandangannya ke kuil di bawah bukit ini.
Tampak beberapa obor bambu terpasang di setiap sudut di sekitar halaman kuil. Beberapa pelita dari buah jarak juga terpasang. Sekitar kuil kecil itu kelihatan terang benderang, sehingga memudahkan Rangga untuk mengedarkan pandangannya. Kemana anak itu? Dengus Rangga. Pandangan mata Rangga yang setajam mata Raja Wali, menangkap satu bayangan berkelebat di belakang kuil. Dan sebelum bayangan itu lenyap dari pandangan, muncul satu lagi dari arah yang sama. Dua bayangan itu menghilang di balik dinding batu kuil bagian belakang. Mau apa mereka ke sana? Desis Rangga yang telah mengenali dua bayangan di belakang kuil tadi. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Rangga bergegas berlari cepat mempergunakan ilmu meringankan tubuh. Begitu sempurna ilmu yang dimiliki, sehingga larinya bagaikan terbang saja. Sepasang kakinya bergerak cepat seolah-olah tidak menjejak tanah. Sebentar saja Rangga sudah berada di bagian belakang kuil kecil itu. Dirapatkan tubuhnya di balik sebatang pohon beringin yang cukup besar ukurannya. Sepasang bola matanya menatap tajam dua sosok tubuh yang mengendap-endap merapat pada dinding batu kuil. Dari tempat ini semakin jelas terlihat dalam keremangan cahaya bulan, bahwa dua orang itu tidak lain Raden Mandaka dan Gurata. Rangga mengedarkan pandangannya ke arah lain. Dilihatnya beberapa orang berpakaian seragam prajurit masih berjaga-jaga di sekitar halaman kuil. Tapi tidak terlihat seorang pun yang berada pada bagian belakang ini. Perhatian Rangga terpusat pada dua orang prajurit yang berjalan menuju ke bagian belakang. Sementara terlihat juga kalau Raden Mandaka dan Gurata melihat kedatangan dua orang prajurit itu. Mereka bergegas menyelinap ke balik batu, menyembunyikan bayang-bayang dari sorotan cahaya rembulan. Dua orang berseragam prajurit itu semakin dekat saja. Mereka berjalan perlahan sambil berbicara. Sudah hampir 5 hari kita disuruh menjaga kuil ini. Tidak ada pergantian sama sekali, ujar salah seorang yang berjalan di sebelah kiri. Jangan mengeluh begitu. Bagaimanapun juga, tugas tetap harus dijalankan, seorang prajurit lainnya menasehati. Dia memang kelihatan lebih tua sedikit, dan mungkin juga punya pengalaman lebih banyak dari temannya ini. Bukannya mengeluh, tapi prajurit itu memutuskan kalimatnya. Dia berhenti melangkah, tidak jauh dari tempat Raden Mandaka dan Gurata bersembunyi di balik batu. Tapi kenapa? Tanya prajurit satunya lagi, juga berhenti berjalan. Aku merasa ada yang aneh dari tugas ini, pelan suara prajurit muda itu. Jangan berpikir macam-macam. Kita menjaga kuil ini karena Gusti Prabu ada di dalam. Aku jadi heran, katanya Gusti Prabu telah mangkat. Tapi kok, ya tidak juga dimakamkan. Aku jadi berpikir lain. Prajurit itu seperti bicara pada dirinya sendiri. Apa yang kau pikirkan? Tanya prajurit satunya lagi. Aku melihat semua kejadiannya sebelum ditarik kembali ke istana. Rasanya mustahil kalau Gusti Prabu bisa tewas hanya karena tertusuk sebilah pisau. Jangan-jangan. Sudahlah. Jangan berpikir macam-macam. Ayo, kita terus. Kedua prajurit itu kembali berjalan tanpa berbicara lagi. Sementara Raden Mandaka menunggu sampai kedua prajurit itu jauh, baru keluar dari persembunyiannya, diikuti Gurata. Sedangkan Rangga masih tetap berada di tempatnya, tanpa memperlihatkan diri sedikit pun. Semua pembicaraan prajurit itu dapat didengar jelas. Bukan hanya Raden Mandaka, tapi juga Gurata jadi punya pikiran lain tentang Prabu Jayengrana yang selama ini selalu dikabarkan tewas tertusuk sebilah pisau seseorang yang mengaku bernama Natap Raja. Raden, apakah kita jadi melihat ke dalam kuil? Tanya Gurata, setengah berbisik. Raden Mandaka menggumam tidak jelas. Tampaknya penjagaan begitu ketat. Tidak ada jalan masuk selain dari depan, kata Gurata lagi. Kau tunggu saja di sini, aku akan ke depan, kata Raden Mandaka. Raden. Gurata hendak mencegah. Aku hanya ingin tahu, bagaimana reaksi mereka kalau melihatku, kata Raden Mandaka seraya mengayunkan kakinya. Gurata tidak bisa lagi mencegah. Hatinya jadi gelisah dan serba salah.
Sedangkan Raden Mandaka sudah berjalan menuju ke bagian depan kuil. Gurata memandangi sekitarnya sesaat, kemudian melentingkan tubuhnya ke atas kuil. Ringan sekali gerakan tubuhnya, sehingga tidak menimbulkan suara sedikit pun. Gurata hinggap di bagian atas kuil. Dirapatkan tubuhnya di batu. Sementara Raden Mandaka berputar menuju ke bagian depan, lalu berjalan tenang menuju bagian depan kuil. Prajurit-prajurit penjaga nampak terkejut melihat kemunculan Raden Mandaka. Mereka bergegas mengambil tempat berjajar, dan memberi hormat. Tanpa diperintah lagi, mereka berlutut. Raden Mandaka berhenti melangkah setelah jaraknya tinggal sekitar 2 batang tombak lagi di depan prajurit-prajurit penjaga kuil ini. "Siapa kepala prajurit penjaga?" tanya Raden Mandaka dengan suara dibuat berwibawa. "Hamba, Raden," seorang prajurit berpangkat tamtama menyembah seraya menggeser tubuhnya lebih ke depan. Raden Mandaka menatap kepala prajurit penjaga kuil itu. Prajurit itu berusia sekitar 40 tahun. Tubuhnya tegap berotot terbungkus seragam prajurit berpangkat tamtama pada bagian lengan kiri dan kanannya. Raden Mandaka mengenal prajurit itu yang biasa dipanggil Tamtama Wirakerti. Seorang tamtama pilihan yang tidak pernah jauh dari Prabu Jayengrana. "Berapa jumlah prajurit yang ada di sini?" tanya Raden Mandaka. 50, Raden." "Semua prajurit pilihan," sahut Tamtama Wirakerti. "Tidak ada panglima di sini. Atau seorang pati?" "Tidak ada, Raden." Raden Mandaka tidak bertanya lagi. Diayunkan kakinya hendak mendekati kuil. Tapi baru saja berjalan sekitar 3 langkah, Tamtama Wirakerti mencegahnya. Raden Mandaka menghentikan langkahnya. Ditatapnya tajam laki-laki berkumis tebal berpangkat tamtama itu. "Ampun, Raden. Hamba tidak diperkenankan memberi izin pada siapapun untuk memasuki kuil," tegas Tamtama Wirakerti seraya memberi hormat dengan merapatkan kedua tangannya di depan hidung. "Oh, siapa yang memerintahkan begitu?" tanya Raden Mandaka, agak sinis nada suaranya. "Panglima Pramoda, Raden." "Perintah itu datang langsung dari Pendeta Sekagora dan Patih Trunggajaya," sahut Tamtama Wirakerti bersikap masih terlihat penuh rasa hormat. "Tamtama, kau tahu kalau sampai sekarang ini tersebar berita bahwa Ayahanda Prabu tewas, bukan?" "Benar, Raden." "Apakah kau pernah melihat jasadnya?" Tamtama Wirakerti tidak menjawab, tapi hanya merapatkan kedua telapak tangannya di depan hidung. Sejak mendengar kabar begitu, memang belum pernah dilihat jasad Prabu Jayengrana. Pendeta Sekagora dan Patih Trunggajaya telah melarang siapapun memasuki kuil tanpa terkecuali selain dirinya sendiri. Tak ada seorang pun prajurit yang pernah melihat Prabu Jayengrana. "Kau percaya kalau Ayahanda Prabu bisa tewas hanya karena sebilah pisau?" Dingin nada suara Raden Mandaka. "Ampun, Raden. Hamba tidak tahu pasti. Saat itu hamba memang menyaksikan kejadiannya, tapi hamba sudah disumpah agar tidak menceritakan semua peristiwa yang terjadi pada siapapun tanpa terkecuali. Juga semua prajurit yang ada di sini. Mereka yang melanggar akan mendapat hukuman berat." "Ampun, Raden," pelan namun terdengar tegas nada suara Tamtama Wirakerti. "Siapa yang menyumpahmu?" tanya Raden Mandaka lagi. "Pendeta Sekagora, Raden." "Kenapa Paman Pendeta Sekagora melakukan itu?" tanya Raden Mandaka jadi bertambah tebal kecurigaannya. "Hamba tidak tahu, Raden. Hamba hanya seorang prajurit. Hamba hanya melaksanakan perintah dari atasan," tegas Tamtama Wirakerti. "Aku mengerti. Sekarang, jawab pertanyaanku. Apakah kalian masih setia pada Prabu Jayengrana?" Tegas kata-kata Raden Mandaka. "Hamba, Raden." Jawab para prajurit serentak. "Apakah kalian masih menganggapku junjungan kalian?" Semua prajurit itu memberi hormat. "Bagus. Sekarang, aku beri perintah pada kalian. Jangan halangi aku masuk ke dalam kuil." Tegas nada suara Raden Mandaka. "Raden." Tamtama Wirakerti tersentak kaget. "Kau tidak perlu takut, Tamtama. Juga kalian semua. Aku yang akan bertanggung jawab dan melindungi kalian semua. Tapi,
Raden. Pendeta Sekagora. Suara Tamtama Wirakerti terputus. Dia urusanku. Potong Raden Mandaka tegas. Tamtama Wirakerti tidak bisa lagi membantah. Dibiarkan saja Raden Mandaka memasuki kuil itu, juga semua prajurit yang ada hanya diam memandangi pemuda putra mahkota itu memasuki kuil. Tak ada yang berani mencegahnya dan tak ada satu suara pun terucapkan. Raden Mandaka telah lenyap di dalam kuil batu itu. Bersambung ke Permainan di Ujung Maut 5. Masih bersama Cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.